Welcome back to Blaze Cinema Channel. Iya Mimin tahu kalian nungguin part 2 Mandalorian season 1. Seru kan ceritanya? Sebelum masuk ke alur ceritanya cuk, gak lupa kan ritual wajib sebelum menonton? Oke, and this is the time Mandalorian part 2. Let's go! Di perjalanan setelah bertolak dari planet Sorgan, tiba-tiba saja pesawat Mendo diserang oleh pesawat seorang pemburu hadiah lain. Tapi untungnya Mendo bisa mengatasi itu. Karena mengalami kerusakan parah, Mendo terpaksa mendaratkan pesawatnya di sebuah planet bernama Tatooine untuk memperbaiki pesawatnya ke bengkel milik seorang perempuan bernama Pale Moto. Baru saja mendarat, dia melihat robot datang menghampirinya. Karena tak suka melihat robot, Mendo pun langsung menembaknya. Si pemilik bengkel pun marah. Setelah itu ia langsung mengecek seluruh badan pesawat Mendo yang rusak. Karena terlalu parah dan Mendo meminta untuk jangan menggunakan robot dalam masa perbaikan, Pale Moto meminta bayaran yang sangat banyak. Karena tak punya uang, akhirnya Mendo menuju ke kota untuk mencari pekerjaan. Saat ditinggal oleh Mendo ke kota, Pale Moto tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari dalam pesawat Mendo. Karena takut, ia pun langsung bersiap dengan senjatanya. Tapi saat melihatnya lebih dekat, ternyata itu adalah Baby Yoda dan berjanji akan menjaga Baby Yoda sampai Mendo kembali nanti. Di sisi lain, ketika Mendo meminta sebuah pekerjaan pada robot di kota tersebut, Mendo tak berhasil mendapatkannya. Saat dirinya dan robot itu sedang melakukan negosiasi pekerjaan, seorang pemburu hadiah lain bernama Toro Calican memanggilnya. Dia menawari Mendo pekerjaan untuk menangkap seorang pembunuh bernama Phoenix Sen. Tapi Mendo malah pergi dan memberikan kata penyemangat untuk Toro semoga berhasil menangkap pembunuh itu. Toro tentu bingung kenapa Mendo malah pergi. Bukannya tadi dia membutuhkan pekerjaan? Itu karena Phoenix adalah seorang pembunuh kelas atas. Sulit untuk menangkapnya. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam anggota Perserikatan Pemburu Hadiah, Toro memberikan penawaran jika Mendo boleh mengambil semua hadiahnya asalkan dia mau membantu Toro untuk mendapatkan Phoenix. Mendo pun menyetujuinya. Saat kembali ke bengkel, ia mendapati Baby Yoda sudah tak ada di tempat. Saat diperiksa, Baby Yoda masih aman dalam pengawasan Pale Moto. Dia pun meminta agar menjaga Baby Yoda selagi dia pergi. Lalu Mendo dan Toro pergi bersama untuk menemui Tusken Riders, mencari informasi kepadanya tentang keberadaan Phoenix Shen. Di perjalanan menuju Phoenix berada, mereka melihat seorang pemburu hadiah lain yang terikat dengan Dewback. Mendo meminta Toro untuk melindunginya selama dia mengecek siapa sebenarnya pemburu hadiah itu. Sesaat setelah mendekat, tiba-tiba dari jauh Mendo mendapat serangan. Ternyata itu adalah Phoenix. Dia menyerang Mendo dengan sniper, tapi untungnya Mendo dan Toro masih bisa berlindung. Tak ingin terkena serangan lagi, Mendo menyuruh Toro untuk menunggu malam datang, supaya memudahkan mereka meloloskan diri nantinya. Lama menunggu, akhirnya malam datang dan mereka langsung menjalankan misi. Ternyata Mendo hanya ingin membuat penglihatan Phoenix terganggu dengan menggunakan flashbang. Setelah bertarung sengit dan sedikit kesulitan karena kemampuan berkelahi Phoenix yang hebat, akhirnya Mendo dan Toro berhasil menangkapnya. Karena satu kendaraan mereka rusak terkena serangan dari Phoenix, Mendo pun pergi untuk mencari Dewback. Saat Mendo pergi, Phoenix mencoba menipu Toro dengan mengiming-imingi hadiah dan sebutan legenda jika dia mau membantu Phoenix menyerahkan Mendo kepada serikat yang dikhianatinya. Tapi Toro tak mau percaya begitu saja. Kalau saja dia melepaskan borgol Phoenix, mungkin dia akan mati. Jadi Toro lebih dulu menghabisi Phoenix dan langsung menuju ke bengkel untuk menyandra Baby Yoda. Dia berupaya ingin mendapatkan imbalan besar serta menjadi pemburu hadiah yang melegenda. Sedangkan Mendo bingung kenapa Phoenix tiba-tiba sudah mati dan Toro tak ada di tempatnya. Melihat ketidakberesan itu, Mendo segera kembali ke bengkel dan benar saja, Pale Moto dan Baby Yoda sudah ditawan oleh Toro. Dia meminta Mendo untuk menyerahkan diri kepadanya, tapi Mendo dengan mudahnya lolos lalu membunuh Toro. Berterima kasih karena sudah menjaga Baby Yoda, Mendo memberikan bayaran yang sangat banyak kepada Pale Moto lalu ia pun pergi. Scene berikutnya adalah Mendo yang mendaratkan pesawatnya di sebuah space station milik seorang kriminal bernama Ranzar Malk. Dia meminta pekerjaan kepada Ranzar dan diberinya misi untuk membebaskan seorang penjahat bernama Kin. Pekerjaan itu dilakukan untuk 5 orang dan 4 orang lainnya adalah Mayfield, seorang tentara bayaran, Burke, seorang petarung kuat dari Ranzar,
Zero, sebuah protokol droid, robot yang ahli menyabotase teknologi sekaligus menjadi pengawas dalam misi ini, dan yang terakhir adalah CN, seorang pembunuh bayaran. Mendo yang tak menyukai robot awalnya menolak jika Zero ikut dalam misinya, tapi Ranzar membutuhkan Mendo sebagai penembak jitu, bukan sebagai seorang pengemudi pesawat. Tak bisa menolak lagi, akhirnya Mendo pun mau. Tak butuh waktu lama mereka tiba di penjara New Republic, dan dengan keahliannya Mendo dengan mudah masuk ke penjara tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan semua droid penjaga dan memasuki ruang kendali utama, mereka pun dengan mudah mengambil kunci. Tapi tanpa disangka tombol sebuah suar pelacak tak sengaja ditekan dan keadaan mereka sekarang dalam bahaya. Zero pun langsung memberi instruksi untuk segera menyelesaikan misi itu dan keluar dalam waktu 20 menit. Berhasil membebaskan Kin, hal tak terduga terjadi. Mendo dikhianati lalu dijebloskan ke bekas penjara Kin. Untungnya Mendo bisa dengan santai dan tepatnya dia menyerang droid penjaga dan mematahkan tangannya untuk membuka kunci penjara itu. Lalu langsung menuju ke kendali utama untuk menutup semua sistem dan menjebak para pengkhianat. Di pesawat, Zero kesusahan untuk menghubungi Mayfield. Tiba-tiba saja semua sistem rusak dan tak ada sinyal. Sesaat kemudian Baby Yoda datang tepat di belakangnya dan membuat Zero sedikit takut. Saat Zero mengambil senjatanya, Baby Yoda dengan cepat menghilang. Kita beralih dulu ke Mendo. Dia mencoba untuk menjebak mereka satu persatu. Dia terlihat sedikit kesulitan, tapi semua itu akhirnya bisa diatasi. Ketika dia akan kembali ke kapal, dia mempergoki Kin yang sedang melarikan diri. Kin meminta Mendo untuk tidak membunuhnya, karena jika Mendo membunuhnya, Mendo tak akan mendapatkan bayaran apapun dari Ranzar. Di sisi lain, keberadaan Baby Yoda akhirnya diketahui oleh Zero. Untuk menyelamatkan dirinya, Baby Yoda berusaha untuk menggunakan kekuatannya, tapi sebelum hal itu terjadi, Mendo sudah membunuh Zero lebih dulu. Sampai di Space Station, Mendo langsung menyerahkan Kin kepada Ranzar, dan akhirnya dia pun mendapatkan bayaran yang lumayan banyak. Tapi setelah Mendo pergi, Ranzar malah menyuruh Kin untuk membunuh Mendo dengan pesawat lain yang sudah Ranzar siapkan. Sebelum Kin berangkat, dia mendengar sesuatu dari saku celananya, dan ternyata itu adalah suar pelacak. Mendo tahu hal ini akan terjadi, makanya dia membuat jebakan lain. Dan dari kejauhan, 3 pesawat X-Wing sudah mengincar Kin dan Ranzar. Mendo mendapatkan pesan dari Griff untuk kembali ke Nevarro dan menggunakan Baby Yoda sebagai umpan. Griff meminta bantuan kepada Mendo untuk menangani berbagai kerusuhan yang sedang ia hadapi di kotanya. Ia meminta Mendo untuk berpura-pura menyerahkan Baby Yoda ke si Mbah. Untuk berjaga-jaga, Griff akan mengerahkan para anggota persekutuan lain untuk melindungi Mendo. Griff juga berani untuk membayar pantas jika Mendo berhasil dalam menjalankan misinya. Kita beralih ke planet Sorgan. Mendo menghampiri Karadan yang sedang berkelahi demi mendapatkan bayaran. Setelah pertandingan itu dimenangkan oleh Kara, tak lama kemudian Mendo menghampirinya. Selesai mendengarkan Mendo, Kara menolak untuk ikut. Alasannya karena tak ingin jati dirinya diketahui, lalu dia akan ditangkap dan nantinya membusuk di penjara. Tapi setelah Kara tahu yang akan dia hadapi bukanlah panglima lokal dan hanya panglima kekaisaran serta bayaran yang akan ia terima cukup besar, Kara pun menyetujuinya. Di perjalanan menuju planet Nevarro, Mendo menyuruh Kara untuk memilih beberapa senjata yang nanti akan ia pakai. Tapi tiba-tiba pesawatnya hilang kendali. Saat diperiksa, Baby Yoda ternyata pelakunya. Untungnya dengan cepat Mendo mengatasi hal itu. Karena Mendo kewalahan untuk mengasuh Baby Yoda, ia kembali menemui Quill untuk meminta bantuannya. Ketika Mendo sedang mengobrol dengan Quill, droid LG-11 datang. Tahu jika robot itu dirancang untuk membunuh Baby Yoda, Mendo dan Kara langsung mengacungkan senjata ke arahnya. Tapi Quill menyuruh Mendo untuk tenang, sebab sistemnya sudah diubah untuk menjadi robot pelindung. Sebelum melanjutkan perjalanan, Mendo meminta bantuan kepada Quill untuk mengasuh Baby Yoda dan ikut serta dalam misi yang diterimanya. Tapi Quill menolak dan akan menyuruh LG-11 untuk melakukan tugas itu. Tentu saja Mendo menolak karena Mendo masih belum sepenuhnya percaya dengan robot manapun walaupun sistemnya sudah diubah. Quill menyatakan suatu hal kepada Mendo, jika dirinya percaya kepada Quill, maka ia juga harus percaya dengan hasil pekerjaannya. Di perjalanan menuju planet Nevarro, LG-11 berusaha untuk meyakinkan Mendo tentang program barunya itu, tapi Mendo tak semudah itu percaya.
Setelah sampai, terlihat jika Griff dan para anggota persekutuan sudah menunggunya di tempat yang tersembunyi. Mendo menyuruh LG-11 untuk tetap di pesawat, sedangkan Quill dan Kara akan ikut dengannya menuju kota. Malam pun tiba dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Mendo pun langsung menyuruh Griff untuk menjelaskan rencana apa yang akan mereka lakukan ketika sampai nanti. Tapi tiba-tiba segerombolan hewan buas bernama Minox menyerang mereka, dan Griff mendapatkan luka yang cukup serius di lengan kanannya. Tak tinggal diam, Kara langsung mengecek luka itu dan dilihatnya racun sudah mulai menyebar. Melihat ada ketidakberesan, Baby Yoda mendekati mereka dan mengobati luka Griff. Itu membuat semua yang melihatnya heran dan akhirnya tahu kenapa para Imperial itu sangat menginginkan Baby Yoda. Keesokan harinya terkuak fakta sebenarnya. Jika rencana mereka adalah membunuh Mendo lalu membawa Baby Yoda. Karena berhutang nyawa dengan Mendo and the gang, Griff pun mengakuinya dan akan membantu Mendo untuk melenyapkan kekaisaran. Tahu jika Griff tak berbohong, Mendo menyetujuinya. Dia akan berpura-pura ditangkap oleh Griff dan akan menjebak para Imperial itu. Sedangkan Quill ditugaskan untuk kembali ke pesawat dan mengunci pintu dari dalam. Sampai di kota, mereka berhasil masuk dan berpura-pura akan menyerahkan Baby Yoda. Tapi ternyata Moff Gideon dan semua tentaranya menyerang Mendo and the gang. Saat Mendo sedang memastikan Quill sudah aman di pesawat, dua pengendara speeder mengetahuinya. Mereka pun langsung mengejar Quill dan Quill pun terbunuh. Para pengendara speeder, Mr. Gideon berhasil membawa Baby Yoda. Menunggu konfirmasi lanjut dari kota, tiba-tiba droid LG-11 mendatangi keduanya dan menghajar habis para pengendara speeder itu. Ternyata sistem pelindungnya bekerja dengan baik dan sekarang Baby Yoda pun aman. Kembali ke Mendo yang dikepung pasukan Mr. Gideon. Ketiganya tak bisa berkutik karena jumlah pasukan terlalu banyak. Mr. Gideon mengeluarkan meriam E-Web yang telah disetting mode prototype yang bisa menghancurkan target dengan sekali tembak. Mr. Gideon mencoba untuk bernegosiasi kepada ketiga sandranya untuk dapat menyerahkan Baby Yoda dan menukar hidup mereka. Tapi Mendo and the gang tak mau melakukan hal itu. Ketiganya mulai berpikir bagaimana bisa meloloskan diri tanpa harus mengorbankan salah satu dari mereka. Mendo pun mengusulkan untuk kabur dari selokan saja, mengingat para Mandalorian yang lain memiliki tempat persembunyian di sana. Mereka mendapat kesulitan, dan waktu mereka hanya sampai matahari tenggelam. Kemudian Mendo tersadar jika para sekutu kekaisaran yang mengepung mereka adalah Moff Gideon. Mendo juga memberitahu kepada yang lain jika sebenarnya Mandalorian bukan sebuah ras atau suku, melainkan sebuah kepercayaan. Dia telah menjadi bagian dari para Mandalorian sejak dia masih kecil dan akan terus setia dengan kepercayaannya itu. Tiba-tiba sebuah sinyal masuk dan itu dari LG-11. Dia mengatakan jika fungsi dasar pelindungnya bekerja dengan baik dan kini Baby Yoda aman bersamanya. Ternyata dari kejauhan kita bisa lihat jika LG-11 datang untuk menyelamatkan Mendo and the gang. Semua penjaga berhasil dia lumpuhkan dengan sangat mudah. Melihat LG-11 kesulitan, Mendo dan yang lain mulai menyerang juga. Naas, Mendo yang tak melihat jika Mr. Gideon menyerangnya dari belakang, dia meledakkan E-Web yang membuat Mendo terlempar jauh. Sambil dilindungi oleh Griff, Kara membawa Mendo masuk. Saat para pasukan mulai menyerang LG-11, Mandalorian segera menyerang pasukan. Mendo yang merasa dirinya tidak akan selamat menyuruh Kara dan yang lain menyelamatkan diri dan melindungi Baby Yoda tanpa dirinya. Tapi Kara tak mau melakukan itu. Di sisi lain, Mr. Gideon menyuruh pengikutnya untuk membakar habis Mendo and the gang. Dan kini Baby Yoda kembali turun tangan. Berhasil menyelamatkan para anggotanya, Baby Yoda pingsan. Situasi pun mulai aman. LG-11 menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu sedangkan dirinya akan bersama dengan Mendo. Setelah mendapatkan izin untuk membuka helm Mendo, LG-11 langsung memberikan cairan Bacta supaya luka yang ada di kepala Mendo bisa sembuh dalam hitungan jam. Dibantu oleh Mendo yang mulai pulih, mereka bertemu dengan Mandalorian yang lain. Dia berpesan kepada Mendo untuk segera menemukan spesies Baby Yoda yang lain untuk menyempurnakan kekuatan yang dimiliki. Dan sebelum Baby Yoda berkumpul dengan keluarganya, Mendo akan tetap menjadi ayah Baby Yoda. Sebelum pergi, Mendo mendapatkan stempel klan dari Armorer, serta memberi Rising Phoenix. Awalnya Mendo mengajak Armorer untuk ikut bergabung tapi dia menolaknya sebab selokan tersebut adalah tempatnya. Mendo and the gang pun berhasil keluar dari selokan labirin dan menemukan sungai lahar.
Sungai itu menuju daratan. Ketika mereka akan sampai di ujung sungai, Mendo mendapati jika banyak musuh yang sudah menunggu. Mereka kembali terpojok dan kali ini robot LG-11 mengorbankan dirinya untuk keselamatan bersama. Peperangan tak terhenti sampai di situ. Mr. Gideon datang dari udara menggunakan pesawatnya, lalu menghujani peluru kepada Mendo dan yang lain. Kala Mr. Gideon terbang rendah, Mendo meraih pesawatnya dan menaruh bom di sana. Tak lama kemudian, pesawat pun jatuh bersama dengan Mr. Gideon. Setelah berhasil melumpuhkan lawan, Greef dan Kara sepakat untuk tinggal di planet Nevarro, namun tidak dengan Mendo. Dia akan terus melakukan perjalanan mencari spesies lain Baby Yoda lalu menyatukan mereka. Dan film pun berakhir.